Dan masyarakat Sunda mengenal Waliullah teh hanya Sunan Gunung Jati saja. Betul. Nah, yang lain-lainnya itu tidak begitu banyak dikenal. Ya ini pemaknanya kalau kita perhatikan lebih lanjut, kok yang diketahui itu di Tatar Sunda atau di Jawa Barat tuh ya Sunan Gunung Jati deui, Sunan Gunung Jati deui gitu kan. Padahal sebenarnya banyak muridnya juga gitu kan. Bahkan pernah diutus juga ya sampai ke menjadi salah seorang di antara anggota Wali Pitu di Pulau Dewata Bali begitu, yaitu Maulana Muhammad Abdul Qadir tadi. Di sini kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, sosok Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon begitu dan diketahui sebagai satu-satunya gitu ya waliullah yang berdakwah di Tatar Sunda begitu ya. Kalau kita bandingkan gitu ya, medan dakwah yang ada di Tatar Sunda, Jawa Kulwan atau dengan wilayah Jawa bagian tengah ya, kemudian juga Jawa bagian timur, ternyata semakin ke timur jumlah para waliullah itu paling banyak. Semakin banyak. Semakin ke timur semakin banyak. 1 di Tatar Sunda ya misalkan, 3 di Jawa Tengah ya, 5 di Jawa Timur, di Pulau Dewata, 7. Karena apa? Karena semakin ke timur, tantangan dakwahnya, kesulitan dakwahnya, termasuk juga resistensi terhadap dakwahnya itu jauh lebih memukwa jika dibandingkan dengan wilayah bagian barat. Wilayah bagian barat itu sudah mengenal ajaran tauhid. Karena apa? Kita tahu Aceh misalkan ya, kemudian juga wilayah Sumatera Barat, kemudian juga sampai ke wilayah Sumatera Selatan, Jambi, kemudian juga wilayah sebelumnya Riau, kemudian juga sampai ke wilayah Lampung. Ya, termasuk juga Wahanten yang sudah kemudian terkoneksi juga dengan kota-kota pelabuhan yang ada di bagian utara itu di wilayah Lampung, itu sudah dekat dengan ajaran yang kemudian dibawa oleh para waliullah di generasi-generasi sebelumnya. Bahkan sudah ada Kesultanan Islam begitu. Maka kemudian mereka lebih mudah untuk menerima ya informasi terkait dengan ajaran Islam tadi. Bahkan konsepsi terkait dengan monoteism ya ataupun keyakinan pada Tuhan yang satu di Tatar Sunda ataupun di Jawa bagian barat atau Jawa Kulwan tadi, mereka pada umumnya meyakini keyakinan primordial di antara masyarakat itu bahwa yang namanya Tuhan itu satu, yaitu Sang Hyang Widi. Jadi lebih mudah untuk mengislamkan Tatar Sunda karena mereka sudah meyakini ketuhanan itu satu. Maka dari Sang Hyang Widi tinggal diganti menjadi Allahu Ahad, Allah yang tunggal begitu. Berbeda dengan bagian tengah dan apalagi semakin ke timur. Mereka meyakini keyakinan primordial itu adalah Trimurti. Ada Tuhan 3. Ada Tuhan pencipta yaitu Brahma, ada Tuhan penjaga yaitu Wisnu, dan juga ada Tuhan perusak, dewa kiamat, dewa perang yaitu Shiva. Maka mengganti Trimurti, Tuhan 3 menjadi satu Tuhan, Allahu Ahad, tentu butuh proses yang lebih lama, lebih rumit, lebih sulit, termasuk juga bentuk resistensinya. Dan apalagi semakin ke timur, Wali Pitu, sampai-sampai kemudian kita mengetahui, mendapatkan informasi dalam sumber-sumber kesejarahan berkenaan dengan Islamisasi yang ada di Pulau Dewata, Wali Pitu tadi, Maulana Muhammad Abdul Qadir dibekali oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, yaitu apa? Tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Pohon bidara. Karena apa? Karena kebanyakan di antara pemeluk Hinduism yang ada di Pulau Dewata, itu kemudian ketika akan disyahadatkan, itu ngagurubung, Kang. Ya, entah mungkin ada sesuatu yang lain, maka perlu untuk disembuhkan terlebih dahulu dengan satu di antaranya dengan ru'yah. Bahan untuk meru'yah satu di antara dengan pohon bidara. Itulah apa yang dilakukan para waliullah. Itu pemilihan mereka pun untuk diberangkatkan, untuk berdakwah, disesuaikan dengan kepakaran dari para alim ulama tersebut. Itulah pintarnya untuk apa? Menjadikan Islam sebagai panduan, sekaligus juga tuntunan Rasulullah itu sebagai bagian dari jalan yang dipilih untuk Islamisasi yang ada di Nusantara, Jawa Dwipa, termasuk juga Pulau Dewata. Itu, Kang. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Berarti para mubalik yang dikirim ke Nusantara atau Pulau Jawa pada umumnya, khususnya Ustaz ya, itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan ya Ustaz ya. Apalagi tadi rentan waktunya sampai 400 tahun.
sampai 4 abad gitu ya, yang dimana wilayah-wilayah yang diislamkan itu dikirim orang-orang yang memang sesuai dengan bidang pakarnya masing-masing. Jadi betul-betul masalah di satu wilayah itu apa, Islam punya solusinya, dan orang yang didatangkan itu adalah orang yang tepat. Gitu ya Ustaz ya. Jadi penerimaan terhadap dakwah Islam pun juga bisa dikatakan bisa cepat Ustaz ya. Mengingat kan jika kita melihat dalam historiografi sejarah itu beberapa puluh tahun setelah kedatangan, atau mungkin bisa dikatakan 50 tahun setelah kedatangan para mubaligh ini, negeri ini kedatangan fitnah dari wilayah barat saja dengan datangnya Portugis, lalu Belanda, bahkan sebelumnya ada Spanyol juga saja, lalu juga ada Inggris dan lain sebagainya saja. Jadi berkenaan dengan Islamisasi yang ada di Nusantara Indonesia, termasuk juga Jawa Dwipa sampai juga ke Pulau Dewata begitu ya, dengan menempatkan para waliullah sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan efektivitas bagi amaliyah dakwah Islam begitu ya. Itu memang by design begitu ya, diskenariokan. Karena apa? Dakwah itu butuh perencanaan, Kang. Tidak sporadis, tidak asal berdakwah, tapi direncanakan dan diskenariokan. Artinya apa? Tidak semata-mata berupaya untuk meraih ridha Allah, tapi bagaimana kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menjadikan Islam bisa diterapkan, maujud madzahir di tengah-tengah masyarakat, dan dijalankan secara sempurna dalam bentuk kepemimpinan kekuasaan. Nah, itu yang harus kemudian kita perhatikan lebih lanjut. Termasuk bahkan ketika tadi juga disinggung, ada fitnah yang kemudian ya terjadi pasca terjadinya perjanjian Tordesillas 1494 pada tanggal 7 Juni. Ya. Ketika apa? Ketika para pihak yang kemudian ada di wilayah Andalusia atau yang kita kenal sebagai Hispania Catalonia, antara sosok Dom Sebastião João yang kedua, penguasa Lisbon Portugal, dengan ya Fernando ya de Aragon begitu ya, penguasa Hispania Catalonia, bersepakat di bawah ya kesepakatan dan juga ya restu dari Sri Paus yang namanya Alexandro yang ke-6 yang juga berasal dari Hispania, bersepakat dalam perjanjian Tordesillas untuk membagi belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Barat bagi kepentingan Spanyol dan timur bagi kepentingan Portugal atau Portugis. Dan kita tahu semenjak 1511 ya, kekuasaan Portugis itu sudah ada di semenanjung Pamalayu di wilayah Nusantara. 1512 sudah singgah langsung di wilayah Ternate, dan rencananya 1521, 1525 dan akhirnya mereka ya datang ke wilayah kota pelabuhan Sunda Kalapa tahun 1527. Namun mereka kemudian diusir oleh kekuatan Kesultanan Islam yang pada waktu itu kekuatan umat Islam dalam bentuk kesultanan itu di wilayah Cirebon dengan wilayah Demak. Wilayah Cirebon itu dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan di wilayah Demak itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, Sultan ketiga pasca wafatnya Raden Patah atau Sultan Muhammad Patah, dan juga Adipati Muhammad Yunus Abdul Qadir atau kita kenal sebagai Pati Unus. Sultan Trenggono dan juga Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati telah bersepakat untuk mengangkat ya menantu mereka, yaitu Fadilah Azmat Khan, yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Wong Agung Sabrang, dan orang-orang Sunda menyebutnya sebagai ya Raden Bagus Pase, karena berasal dari Samudra Pasai yang 1521 dihancurkan oleh Portugis. Maka ketika kedatangan orang-orang Portugis di kota pelabuhan Sunda Kalapa pada tahun 1527 dihancurkan ya dengan kekuatan pasukan jihad yang dipimpin oleh Fadilah Azmat Khan atau Fatahillah, menantu dari Sultan Trenggono dan juga menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Mereka ini kemudian termasuk bagian tak terpisahkan dari generasi para waliullah yang berdakwah di Pulau Jawa, generasi ketiga, keempat, dan kelima. Bayangkan oleh kita, para waliullah pun ternyata mereka bukan hanya berdakwah, tapi mereka li'illahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di dalam
perkara al-qital, berperang di jalan Allah dalam makna jihad fi sabilillah. Fitnah itu dilawan dengan amanah. Fitnah itu kemudian dilawan dengan konsepsi keadilan dalam berperang. Maka dalam konteks itu kemudian begitu orang-orang Portugis itu dihancurkan, maka kita mengetahui pada tanggal 22 Juni 1527 bertepatan dengan 22 Ramadan tahun 933 Hijriah, kota pelabuhan Sunda Kalapa itu kemudian diganti menjadi Jayakarta. Diambil dari Quran surat Al-Fatah yang pertama, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang nyata. Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang gilang gemilang. Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang besar. Sesungguhnya kemenangan ini adalah kemenangan yang berjaya, yang berhasil. Maka kota pelabuhan pun disebutkan sebagai kota pelabuhan yang berjaya. Kota berjaya, Jayakarta. Karena dalam bahasa orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, namanya kota itu adalah Karta. Ya, kota yang berjaya, Jayakarta. Dan itu adalah perjuangan para alim ulama, para waliullah yang tergabung dalam Majelis Wali Songo. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan pada kesempatan malam hari ini. Lalu bagaimana kelanjutan daripada kisah-kisah Wali Songo gitu ya? Kita bisa saksikan di pekan depan. Ya, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.